Hai guys, selama bulan Oktober ini kita nggak bahas kasus kriminal dulu ya. Di bulan ini mungkin gue akan lebih sering upload tentang cerita horor atau cerita-cerita seram, dan semoga kalian juga bisa menikmati video ini. Hari ini gue akan membagikan video tentang tempat-tempat paling berhantu di Asia. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Yang pertama itu adalah Tat Tak School di Hong Kong. Sekolah Tat Tak adalah sebuah sekolah dasar negeri di Pingsan, Hong Kong, yang didirikan pada bulan Februari tahun 1931 oleh Tuan Tang dari Pingsan, beserta para pendidik yang antusias di desa tersebut. Awalnya sekolah ini menggunakan balai leluhur Yukyu Ergong untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di desa Pingsan. Namun sekolah tersebut sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang di tahun 1941. Nah, sekolah itu dibuka kembali pada tahun 1943 di Balai Komunal Tat Tak. Tapi setahun kemudian mereka kembali ke lokasi awal, yaitu di Balai Leluhur Yukyu Ergong. Ternyata minat masyarakat desa Pingsan terhadap pendidikan itu cukup tinggi. Pendaftaran murid pun terus meningkat, sampai akhirnya pada tahun 1950-an, ruangan aula mereka itu tidak cukup lagi untuk menampung para murid. Mereka pun akhirnya membuat bangunan baru yang selesai pada tahun 1965. Bangunan tersebut berlantai 2 dan berbentuk letter U dengan auditorium di tengah dan ruang kelasnya itu ada di 2 sayap lainnya. Area di tengahnya itu adalah lapangan basket yang dikelilingi dengan pohon-pohon di sekitarnya. Pada tahun 1975, sekolah Tat Tak memiliki setidaknya 700 siswa dan lebih dari 20 staf pengajar, sehingga menjadikan sekolah Tat Tak ini sebagai sekolah dasar terbesar di distrik Yuen Long. Namun sayangnya, lama-lama jumlah pendaftar di sekolah Tat Tak itu mulai menurun. Dan akhirnya sekolah itu resmi ditutup pada tahun 1998. Sejak ditutup, sekolah Tat Tak itu ditinggalkan, dan Departemen Pertahanan mengunci gerbang sekolah serta menyewa penjaga keamanan untuk menjaga sekolah tersebut. Yang membuat sekolah Tat Tak menjadi salah satu tempat paling berhantu di Asia, yaitu tidak terlepas dari pembantian yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap penduduk desa Pingsan selama masa penjajahan Jepang di Hong Kong pada tahun 1941. Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa sebanyak 500 penduduk desa Pingsan menjadi korban pada Perang 6 Hari ketika mereka menolak Inggris mengambil alih wilayah baru pada tahun 1899 dan mayat para korban dikuburkan di sisi gunung yang menjadi sebuah kuburan massal. Hal ini menyebabkan banyak sekali hantu gentayangan di dekat sekolah Tat Tak. Pada tahun 2011, ada sekitar 12 orang siswa SMA yang dengan nekat melakukan eksplorasi ke sekolah Tat Tak. Saat itu mereka mendengar suara-suara aneh serta melihat hantu wanita bergaun merah. Nah, 3 orang siswa diantaranya itu pingsan satu persatu. Sebelum pingsan, mereka itu histeris dan juga bertingkah sangat aneh. Ada yang menggigit temannya dan juga ada yang mencekik lehernya sendiri. Teman-teman mereka yang lain akhirnya mencoba untuk menghentikan mereka dan juga memanggil bantuan polisi. Gadis-gadis itu pun dirawat di rumah sakit, dan ketika mereka sadar, mereka mengaku bahwa saat itu mereka mendapatkan penglihatan tentang orang-orang yang meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Namun, salah seorang pakar universitas mengatakan bahwa mereka itu hanya mengalami halusinasi karena mereka itu terlalu takut dan juga terlalu panik. Selain kejadian itu, sebenarnya banyak sekali rumor yang beredar tentang hal-hal misterius yang terjadi di sekolah Tat Tak. Nah, yang paling terkenal adalah penampakan sosok berbaju merah yang sering berkeliaran di malam hari. Sosok tersebut dikatakan merupakan hantu dari seorang kepala sekolah yang gantung diri di salah satu bilik kamar mandi setelah dirinya itu diperkosa. Dia mengenakan gaun merah saat dia mengakhiri hidupnya, dan dikatakan bahwa arwahnya terus menghantui sekolah tersebut. Dalam budaya Tiongkok, orang yang bunuh diri dengan mengenakan pakaian berwarna merah dipercaya akan menjadi arwah yang penuh dendam dan juga penuh dengan kemarahan. Hantu wanita itu dikatakan sering mendekati, bahkan menatap langsung ke wajah orang-orang yang nekat masuk ke dalam sekolah Tat Tak. Para pengunjung juga dilaporkan mengalami perasaan tercekik atau mual setelah melihat sosok tersebut. Di gedung sekolah itu juga dilaporkan sering terdengar suara-suara aneh, seperti suara anak-anak yang berlarian dan tertawa di lorong, padahal sekolah itu sudah lama tidak beroperasi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara kaki di tangga dan mendengar suara ketukan pintu di dalam kelas, meskipun kondisi sekolah dalam keadaan kosong.
Meskipun udah banyak sekali rumor yang beredar tentang hantu-hantu yang ada di sekolah Tatak, tapi tak jarang orang nekat menguji nyali mereka dan mencoba masuk ke dalam sana. Dan dilaporkan pernah terjadi beberapa kecelakaan aneh di sekitar sekolah, di mana beberapa orang pengunjung mengalami cedera misterius, seperti tergores benda tajam tanpa alasan, atau terjatuh dari sebuah tangga yang kokoh. Para pemburu hantu yang membawa peralatan kamera atau perekam suara ke sekolah Tatak juga seringkali mendapatkan masalah teknis, di mana peralatan mereka itu tiba-tiba tidak berfungsi, bahkan sampai ada yang rusak. Sekolah Tatak kini digunakan oleh para pembuat film untuk syuting drama televisi atau film horor. Sekolah Tatak pernah ditampilkan dalam serial TV tahun 2013 di saluran National Geographic yang mengungkapkan cerita di balik tempat-tempat berhantu paling terkenal di Asia. Sampai saat ini, kondisi sekolah Tatak masih terbengkalai dengan dinding yang mulai runtuh, jendela-jendela yang mulai pecah, dan banyak pohon-pohon yang tumbuh liar di sekitar gedung. Pihak berwenang Hong Kong juga telah memberikan peringatan dan juga larangan bagi siapapun untuk masuk ke sekolah Tatak karena kondisinya yang sudah sangat rapuh. Tapi di mana ada tempat horor, di sana pasti ada aja pemburu hantu dan penggemar kisah supernatural yang nekat masuk. Yang kedua, The Old Changi Hospital, Singapura. Rumah sakit Changi pertama kali dibangun oleh pemerintah Inggris pada tahun 1935 untuk melengkapi instalasi militer lainnya seperti gudang senjata dan barak di Changi yang saat itu merupakan area dengan pangkalan militer Inggris yang dimaksudkan untuk mempertahankan ujung timur area pesisir Selat Johor. Rumah sakit itu memiliki dua bangunan militer utama, yaitu Blok 24 dan Blok 37. Dan keduanya terletak di sebelah bukit yang menghadap ke Selat Johor Timur. Selama masa pendudukan Jepang di Singapura, bangunan itu digunakan untuk melayani personel militer Jepang yang terluka. Namun, ada juga rumor yang mengatakan bahwa ruangan itu juga digunakan sebagai pusat penyiksaan. Rumah sakit Changi akhirnya ditutup pada tahun 1997 setelah bergabung dengan Rumah Sakit Toa Payoh untuk membangun Rumah Sakit Umum Changi. Sejak saat itu, bangunan dari Rumah Sakit Changi yang lama dibiarkan kosong. Dan seperti biasa, di mana ada tempat terbengkalai, di sanalah pasti bermunculan para pemburu hantu. Padahal otoritas tanah Singapura sudah menempatkan penjaga keamanan dan juga anjing penjaga untuk melindungi bangunan rumah sakit tersebut dari para pelanggar. Banyak orang yang mengaku mengalami fenomena paranormal di Old Changi Hospital. Salah satunya adalah penampakan tentara Jepang yang gentayangan di koridor rumah sakit. Karena dulunya rumah sakit ini menjadi markas besar militer Jepang dan juga digunakan sebagai pusat penyiksaan. Banyak tahanan perang disiksa dan dibunuh di sini sehingga dipercaya bahwa roh-rohnya tetap menghuni rumah sakit Changi. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka seringkali melihat sosok tentara Jepang lengkap dengan seragam militer dan hanya berdiri diam atau berbaris di koridor rumah sakit, seolah-olah mereka tuh masih bertugas. Ada juga rumor tentang hantu wanita yang sering terlihat di sekitar bekas ruang operasi. Wanita ini digambarkan sebagai sosok yang mengenakan pakaian rumah sakit dan sering nampak menangis dan berjalan tanpa arah. Banyak pengunjung yang melaporkan mendengar jeritan dan tangisan misterius di berbagai bagian rumah sakit, terutama pada malam hari. Selain itu juga ada rumor yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan gelap, hantu anak-anak yang berlarian di koridor rumah sakit, melihat pintu yang tertutup sendiri meskipun tidak ada angin, merasakan suhu yang tiba-tiba menjadi dingin, mendengar suara gema di lorong seolah meniru cara pengunjung berbicara, dan juga sering terjadi kerasukan ketika pengunjung mencoba masuk ke dalam bangunan tersebut. Sampai saat ini, kondisi rumah sakit Old Changi masih rusak dan terbengkalai, dan sebagian besar bangunannya sudah hancur. Meskipun pada tahun 2021 pernah ada usulan untuk mengubah rumah sakit Old Changi menjadi observatorium pengamatan bintang, namun nampaknya masih belum terrealisasi hingga saat ini. Yang ketiga, Museum Tuol Sleng di Kamboja. Museum Genosida Tuol Sleng adalah bekas SMA Tuol Svay Prey yang pada tahun 1975 sampai 1979 digunakan sebagai penjara keamanan 21 oleh rezim Khmer Merah dan terletak di Phnom Penh, Kamboja. Selama masa pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah, bangunan ini menjadi salah satu dari 150 pusat penahanan di seluruh Kamboja. Penjara S21 adalah pusat interogasi dan penyiksaan paling brutal di negara itu. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang
termasuk pria, wanita, dan juga anak-anak, ditahan dan disiksa dengan sangat kejam di sana sebelum akhirnya mereka itu dieksekusi. Nah, mereka yang ditangkap itu termaksud tentara, pejabat pemerintah, akademisi, dokter, guru, mahasiswa, pekerja pabrik, biksu, insinyur, dan lain-lain. Bahkan banyak politisi berpangkat tinggi seperti Koi Toon yang merupakan anggota Komite Sentral Khmer Merah, Phorn Phet yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri untuk Perekonomian di Kampuchea Demokratik, dan Hu Nim, seorang politikus komunis Kamboja yang juga memegang sejumlah jabatan menteri. Para tahanan di penjara S21 sering dipaksa mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian mereka dipindahkan ke Cheong Ek yang lebih dikenal sebagai The Killing Fields, di mana mereka dibunuh dan dimakamkan dalam sebuah kuburan massal. Selama mereka ditahan di penjara S21, para tahanan itu secara rutin dipukuli dan disiksa dengan sengatan listrik, dibakar dengan alat logam panas, dan para wanitanya juga tidak lepas dari pelecehan seksual sebelum akhirnya mereka diakhiri nyawanya dengan cara digantung, dipotong dengan pisau, atau dicekik dengan kantong plastik. Pokoknya ngeri banget deh perlakuan terhadap para tahanan penjara S21 ini. Panjang banget kalau harus dijabarkan satu persatu. Yang jelas diperkirakan hanya ada 12 orang yang berhasil hidup setelah mereka dibebaskan dari penjara ini pada tahun 1979. Nah, setelah rezim Khmer Merah itu jatuh, bangunan ini dibiarkan dalam kondisi yang sangat mencekam. Pada tahun 1979, bangunan ini ditemukan oleh tentara Vietnam yang sedang melakukan invasi. Penjara itu kemudian dibuka kembali oleh pemerintah Republik Rakyat Kamboja sebagai museum sejarah yang mengenang tindakan kejam rezim Khmer Merah. Di museum itu dipajang foto-foto hitam putih dari sekitar 20.000 tahanan yang pernah melewati penjara tersebut. Di sana juga terdapat ruangan-ruangan yang menyimpan alat-alat penyiksaan. Museum ini dibuka untuk umum mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Banyak orang yang percaya bahwa arwah para korban yang meninggal secara tragis di Tuol Sleng masih gentayangan di tempat tersebut. Banyak pengunjung dan juga penjaga museum yang mengaku telah melihat hantu para korban Khmer Merah di dalam dan juga di sekitar bangunan. Yang paling umum adalah bayangan gelap yang berkeliaran di sel-sel penjara dan koridor-koridor yang dulu digunakan untuk menginterogasi dan menyiksa para tahanan. Di sana juga sering terdengar suara tangisan, jeritan kesakitan, atau rintihan lirih yang bergema di sepanjang lorong. Para pengunjung juga mengaku merasakan aura yang sangat berat dan sangat gelap, sampai mereka mengalami sakit kepala dan mual saat menjelajahi bangunan ini. Selain itu, juga sering ada penampakan anak-anak yang menjadi korban di S21 yang nampak sedang bermain di halaman atau terlihat sekejap dan menghilang di jendela. Lampu-lampu juga sering berkedip tanpa alasan, pintunya juga bisa mendadak terbuka dan tertutup sendiri, dan tidak sedikit pengunjung mengaku mengalami sensasi seperti disentuh atau dipegang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sampai saat ini, bangunan penjara Tuol Sleng masih menjadi museum genosida di Kamboja dan menjadi salah satu situs pendidikan penting serta tugu peringatan bagi warga Kamboja. So, itu guys, tadi beberapa tempat paling berhantu di Asia. Nah, kalau kalian suka gua membahas video kayak gini, tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.